Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Gusti Ngurah Sandiana. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk mengulas eh, aplikasi yang terbaru yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia yang bernama IDX Mobile. Untuk aplikasi ini sudah bisa diunduh oleh sobat lewat Play Store. Bisa kita coba lihat langsung di Play Store masing-masing. Nama aplikasinya itu bisa dicari New IDX Mobile, dikeluarkan resmi oleh PT Bursa Efek Indonesia. Setelah diinstal, kemudian tinggal ditunggu, dan ketika dibuka, aplikasi ini akan menampilkan tampilan seperti ini. Ya, kita bisa melihat eh, layar atau bagian depan dari aplikasi ini, dan pada saat ini jam market sedang berjalan sehingga kita bisa melihat angka-angka yang ada di sini itu sedang running, karena memang informasi yang ditampilkan terkait dengan perdagangan produk di pasar modal khususnya di aplikasi IDX Mobile ini secara real time. Jika kita melihat dari beberapa fitur yang ada di aplikasi ini, kita bisa melihat atau mengklik di bagian pojok kiri atas. Di sini terlihat ada menu order, kemudian order list, portfolio, edit profile, setting, contact center, ya. Nah, di sini memang cukup cukup lengkap karena selain informasi perdagangan atau market secara real time, kita bisa melihat juga berbagai macam informasi, dan juga kita juga bisa melakukan simulasi ya, transaksi saham lewat menu virtual trading. Ketiga informasi ini akan coba saya jelaskan untuk sobat, tapi memang video ini sengaja kami persiapkan untuk pembelajaran, khususnya untuk calon investor yang ingin mengenal lebih jauh bagaimana cara untuk bertransaksi jual beli di pasar modal menggunakan fitur yang ada di aplikasi ini. Baik, kita akan melihat di bagian home, ya, informasinya kita lihat bahwa perdagangan masih berjalan, ya, seperti ini. Kita bisa melihat ini adalah transaksi dalam satu hari, ya, dari jam 9 sampai jam 4 sore, ya, waktu WIB. Kita juga bisa melihat secara satu minggu atau satu bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Nah, di bawahnya ya, kita bisa melihat juga informasi terkait dengan perdagangannya, ya, OHLC data, ya, atau Open High Low Close data. Nah, kita melihat open di angka 6.645, artinya perdagangan hari ini dibuka di angka 6.645 untuk IHSG, kemudian sempat menyentuh level tertinggi atau high itu di 6.669, kemudian low-nya itu di 6.640, ya. Prev ini artinya previous, artinya indeks sebelumnya, atau ada closing atau penutupan indeks di hari kemarin. Nah, dari pembukaan sampai detik ini ya, itu udah artinya di sini kita bisa melihat warna merah di sini menunjukkan bahwa ISG sedang terkontraksi atau menurun 0,14%. Nah, kita bisa melihat juga market cap atau market kapitalisasi senilai 9.429 triliun.
ya. Itu untuk nilai market cap untuk seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia sampai saat ini. Volume perdagangan saham senilai 3.000, mohon maaf, senilai 3,7 billion ya, lembar saham ya, atau 3,7 juta lembar saham. Value transaksinya 1,7 triliun rupiah ya, dengan frekuensi 309 kali transaksi. Jadi informasi ini menunjukkan angka dari dibuka tadi pagi hingga detik ini. Up artinya saham yang naik 255 saham atau emiten, yang turun 213 emiten, yang tidak berubah atau unchanged ya 204 emiten. Di bagian bawah kita bisa melihat ya indeks diary-nya dari bulan Mei maupun Juni sekarang ini, dari setiap harinya ya, Senin sampai hari Jumat, kita bisa melihat misalnya di sini eh, Juni, tanggal 5 Juni itu warna hijau ya. Kita juga bisa mengklik di bagian itu, akan informasinya akan kelihatan ya. Jadi previewsnya di 6.633, kemudian opennya 6.621, dan akhirnya kenapa warnanya hijau, karena memang ditutup di angka 6.633, yang mana ini lebih tinggi daripada pembukaannya 6.621. Jadi dia berubah ya, naik 0,18 poin atau 0,00% ya dalam persentasenya. Baik, di bagian ya di kemarin ya tanggal 20 Juni ya, kita juga bisa melihat ya memang lagi turun ya untuk ISG-nya ya, eh, minus 25 poin ya, 0,38%. Nah, hari ini perdagangan masih berlangsung ya, kita juga bisa melihat indeks performance ya, ini kita bisa melihat dalam satu hari ya. Jadi hari ini sedang terkontraksi 0,14%, dalam satu minggu juga masih terkontraksi 1,10% ya, satu bulan dan seterusnya ya. Jadi historis pergerakan ISG ya dalam kurun waktu tertentu. Low high range-nya ya, jadi dalam untuk angka terendah dan tertinggi ya, range indeks dalam kurun waktu yang bisa kita lihat bersama. Baik, ini adalah bagian home ya, yang mana informasinya ini bisa sobat lihat langsung ya. Kita bisa masuk ya. Nah, sebelum jadi fitur atau aplikasi ini menampilkan bagian home, market, dan juga virtual trading ya. Kalau kita lihat di bagian home ya, di atasnya memang sudah tersaji ada beberapa menu ya. Tapi sebagai informasi memang karena aplikasi ini juga bisa dimanfaatkan eh, dengan fitur gratis ya untuk beberapa informasi yang terbatas. Tapi jika sobat ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap, memang sobat harus upgrade ya ke level premium ya, dengan membayar senilai 38.000 per bulan. Jadi semua fitur yang ada di aplikasi ini bisa sobat eh, nikmati ya, informasinya itu semuanya bisa dibuka. Nah, kita melihat di bagian indices ya, indeks di sini ada ya, kita lihat dibagi dalam sektor ya, ada beberapa sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi contohnya misalnya IDX non cyclical gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa indeksnya itu di angka 740 ya, lagi naik. Informasi umum yang bisa sobat lihat ya, di sini ada warna hijau, warna merah ya. Warna hijau menandakan bahwa indeks atau informasi itu dalam posisi naik ya, kalau merah turun. Nah, kembali lagi ke contoh indeks yang pertama tadi ya, IDX non cyclical itu 740 naik 1,82 poin atau 0,25%. Nah, kita bisa melihat semua sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia ya, yang mana setiap
perusahaan atau emiten akan ada di setiap sektornya sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Nah, kita juga bisa melihat ya indeks ya lokal indeks di sini composite atau istilah indeks harga saham gabungan ya. Kemudian Kompas 100, ada juga indeks yang namanya adalah Indonesia Syariah Index atau ISSI, Investor 33 dan seterusnya. Jadi semua indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia itu bisa kita lihat secara real time di menu ini. Baik, di running trade ya, karena detik ini ya perdagangan masih berlangsung, kita bisa melihat bahwa eh, aplikasi ini menyajikan informasi secara real time ya. Jadi apa yang terjadi di pasar modal atau di market itu ditampilkan secara real time ya. Di sini juga kita bisa melihat ya apakah semuanya atau mau lihat per saham saja ya. Misalnya kita cek satu saham jadi akan muncul informasi perdagangan untuk saham itu saja ya. Jadi waktunya jam berapa, kemudian kodenya, harganya, perubahannya, ya, dalam poin dan dalam persentase dan jumlah saham yang terjadi atau ditransaksikan, ya. Nah, kita juga bisa melihat atau men-set ya untuk running trade ini ya atau yang tercepat atau bagaimana senyamannya kita bisa melihat, ya. Baik, watchlist ya. Jadi kita bisa men-set ya. Ini sebenarnya fitur yang memudahkan buat eh, siapapun yang ingin memantau suatu pergerakan saham secara rutin ya. Kita bisa men-set di sini. Ini contohnya kalau misalnya mau melihat semua saham yang masuk di indeks LQ45 ya, semua ada di sini. Kemudian kita bisa melihat juga ya indeks yang lain ya, tinggal di setting aja misalnya indeks saham syariah Indonesia jadi semua ada di sini ya. Kemudian juga kita bisa men-short ya untuk dapat informasi spesifik ya dari perubahannya berapa poin, perubahannya berapa persen, dari si frekuensi, volume dan seterusnya. Ya, jadi sangat memudahkan informasinya itu sesuai dengan kebutuhan sobat. Ya, baik. Di sini juga kita bisa men-set sendiri ya. Kalau misalnya saya pengen melihat satu saham tertentu ya. Jadi kita bisa tinggal ini aja ya, bisa memilih ya di sini ya. Jadi kita bisa tambahkan misalnya ya. Jadi watchlist-nya ya, kita bisa tambahkan ya saham-saham apa yang ingin sobat lihat ya. Tentu saja saham-saham dari sekian banyak saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, mungkin ada beberapa saham yang ingin dipantau secara rutin, tinggal di setting aja sehingga memudahkan untuk dilihat. Baik, di menu chart ya, nah ini juga sangat bermanfaat ya, terutama buat eh, sobat yang mungkin sudah jadi investor, ingin melihat pergerakan saham yang dipantau ya. Jadi di sini cukup informatif, kita bisa lihat ya bar chartnya ya atau di sini yang pakai adalah kita lihat adalah candlestick ya. Kita bisa melihat ada warna hijau, ada warna merah ya. Kemudian juga kita bisa men-set ya untuk pergerakan chart ini apakah satu hari, satu minggu, ya dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa merubah apakah pakai candles modelnya ataukah dia ada line, ya. Kemudian juga area. Nah ini sesuai kenyamanan kita ya untuk bisa melihat dalam chart ini. Kemudian fitur juga yang sangat memudahkan, membantu buat membandingkan ya. Kita bisa melihat di sini ya. Jadi eh, misalnya kita mau compare ya. Nah, di sini misalnya apakah indeksnya ataukah eh, dengan sahamnya ya. Jadi kita tinggal compare saja ya. Nah, jadi
mau melihat misalnya Bank BCA, ya. Nah, terus kemudian kita tambahkan misalnya kita mau lihat Bank BRI misalnya, ya. Nah, jadi sehingga kita bisa melihat ya, bisa melihat, kita kembalikan ke untuk candles ya. Nah, jadi bisa kita lihat perbandingannya. Sebentar. Oke ya. Jadi ada candles untuk IISG, kemudian juga candles untuk saham BBRI atau Bank BRI, kemudian candles untuk Bank BCA. Jadi memudahkan sekali untuk sobat untuk melihat bagaimana perbandingan antara kedua saham ini ya, juga diperbandingkan dengan IISG. Nah, ada banyak indikator yang bisa dimanfaatkan oleh sobat ya untuk memilih sesuai dengan kenyamanan ya, tentu saja harus dilengkapi dengan pemahaman ya, karena untuk menggunakan fitur chart ini tentu saja harus memahami apa itu pattern, kemudian juga mungkin support, resistance seperti itu ya, sehingga memang akan banyak mungkin digunakan dalam satu analisa teknikal ya oleh sobat investor. Oke, di heat map ya, ini juga memudahkan sekali kita bisa melihat perbandingan dari apa yang ingin kita lihat. Misalnya di LQ45 ya, ini bisa kita lihat ya di LQ45, kemudian juga misalnya di satu indeks yang lain ya, misalnya GCI ya, atau Jakarta Composite Index, atau misalnya adalah tadi ISSI ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya, untuk saham-saham ya, semua saham yang ada di sektor itu bisa kita lihat ya pergerakannya ya. Nah, ini misalnya Bayan Resources, kemudian Adaro ya. Kita bisa melihat dengan warnanya juga. Nah, di sini juga kita bisa memfilter ya, apakah kita mau lihat dari sisi eh, market cap-nya atau misalnya market movers ya. Kita bisa melihat berdasarkan warna juga kita bisa membedakan ya, misalnya ACES gitu ya. Di sini dia harganya 655 ya. Jadi naik cukup signifikan ya, 8,26% ya. Kemudian film misalnya di sini harganya 2.850 ya, turun 2,73% ya. Ada juga ini kalau film warnanya merah turun, kemudian juga PTBA di sini ya juga turun 0,20 persen ya. Jadi seperti itu ya, kita bisa melihat, kita sesuaikan juga misalkan apa yang kita lihat ya. Nah, value, volume, frekuensinya. Informasi yang lain kita bisa melihat juga bagian corporate action ya. Nah, ini yang sangat informatif sekali karena semua corporate action yang dilakukan oleh emiten itu tersaji di sini ya. Baik itu ketika ada penjadwalan untuk emitennya membagikan bonus saham misalnya ya. Kemudian ada emiten membagikan dividen, kemudian nah ini juga mungkin bisa dicermati gitu ya. Ada nama sahamnya, statusnya, paymentnya itu bentuknya gimana, kemudian berapa jumlah eh, dividen yang dibagikan, ya total dividennya berapa, kemudian tanggal-tanggal penting ya, cum date-nya, ex date-nya, recording date, distribution date. Nah ini tentu saja informasi ini sangat bermanfaat buat sobat yang mungkin sudah menjadi investor, ya, yang belum kita bisa tengok dulu nih ya. Jadi ketika nanti sudah jadi investor, ternyata ada informasi-informasi seperti ini yang harus kita lihat karena ini juga akan bermanfaat buat sobat ya. Nah, IPO juga kita bisa lihat ya perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses gitu ya, dalam proses IPO, kemudian juga nanti ada informasi terkait dengan nama perusahaannya, kemudian
bidang usahanya, siapa underwriter-nya, periode penawarannya atau offer period-nya, ya total saham yang ditawarkan, berapa harganya, nominal price, ya, kemudian juga tanggal-tanggal penting lainnya. Jadi untuk bisa melihat bahwa sobat punya peluang juga untuk membeli saham ketika saham itu masih dalam proses perdagangan di pasar primer sebelum kemudian saham itu atau emiten tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia dan pasar sekunder. Nah, informasi lain juga ada yang kait dengan conversion, kemudian juga emiten yang melakukan public expose, ya. Jadi ada karena memang setiap emiten di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali ya untuk public expose ke publik, sehingga informasi ini barangkali juga sobat ada yang berencana untuk memiliki sahamnya atau bahkan sudah memiliki sahamnya, itu mungkin bisa mengikuti jadwal-jadwal ini. Reverse, kemudian rights, RUPS results ya. Jadi yang sudah melakukan RUPS ya, apa saja yang disepakati dalam RUPS tersebut ya, tentu saja sangat bermanfaat buat sobat investor. Kemudian juga kalender untuk RUPS ya, split, waran ya. Jadi ini adalah semua corporate action atau aksi korporasi yang biasanya dilakukan oleh emiten atau perusahaan ya dalam hal berbagai macam tujuan ya, karena tentu saja masing-masing corporate action ini tujuannya beda-beda ya, sesuai dengan arah kebijakan dari perusahaan tersebut. Kita bisa melihat juga bagian news, ada banyak informasi ya, kita bisa baca-baca di sini terus saja buat menambah informasi ya, perkembangan ya per emiten juga kita bisa melihat. Informasi global juga kita bisa melihat ya dari berbagai macam bursa yang ada di dunia ya. Kemudian nilai tukar mata uang juga kita bisa cek juga, komoditas, peranan komoditas. Nah, informasi yang tak kalah pentingnya juga di sini ada ini ya, IDX Special Notation ya, artinya memang di pasar modal ya atau di Bursa Efek Indonesia, saham-saham tertentu yang dalam situasi tertentu itu diberikan special notation ya. Contohnya misalnya ya kita bisa lihat ya ada kode saham, kemudian ada huruf E artinya negatif equity. Contoh yang lain misalnya ya ada suatu saham ya kodenya L, berarti dia itu late submission of financial report. Nah, tentu saja ini bisa menambah informasi ya buat sobat ya, sehingga akan menambah wawasan ya dan juga mungkin pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Baik, jadi kembali lagi ke tujuan awal ya, kenapa video ini sengaja kita siapkan untuk memberikan informasi yang lebih spesifik khususnya untuk calon investor untuk tujuan pembelajaran. Karena fitur ini ya sangat-sangat bermanfaat, sangat memudahkan ya buat calon investor yang mungkin ingin mencoba terlebih dahulu ya untuk bertransaksi di saham, tapi barangkali belum siap untuk membuka akun langsung di sekuritas ya. Jadi bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk bersimulasi. Nah, kita bisa melihat di sini ya di bagian virtual trading ya. Nah, jadi kita bisa melihat ini adalah bagian order ya. Nah, jadi ada buy, sell, kemudian juga ada kode saham, nah ada kode virtual ya. Jadi memang harganya adalah real time, tapi simulasi ini ya kita memang Bursa Efek Indonesia menyajikan dengan spesial ya. Jadi bisa dilakukan bersimulasi tapi menggunakan data real ya. Tentu saja apa yang kita lakukan dalam simulasi ini tidak akan berpengaruh di market realnya ya, karena ini tujuannya adalah simulasi ya, tujuannya adalah untuk pembelajaran.
Dalam order ini ya, ada order book ini kita bisa melihat ya ada kode saham dan kemudian nama nama perusahaannya. Contoh di sini ya, Ali, kode saham untuk perusahaan Astra Agro Lestari Tbk. Kita bisa melihat harga per detik ini adalah Rp7.525 ya, sedang turun 25 poin atau 0,33%. Informasi lain kita bisa melihat Ali ya dibuka pagi ini di harga 7.550 ya, kita bisa melihat ya warnanya kuning ya ketika dibuka, dan sekarang warnanya merah berarti dia lagi turun ya. Kemudian high-nya, harga tertingginya sama 7.550, harga terendahnya 7.500 ya, ditutup juga di 7.550 ya harga kemarinnya. Nah, karena ini adalah simulator atau menu untuk virtual trading, jadi sobat dikasih dana untuk bersimulasi ya. Jadi sekali lagi untuk mengaktifkan virtual trading ini ya, sobat harus melakukan subscribe untuk mengaktifkan premium membershipnya gitu ya, sehingga bisa masuk ke menu virtual trading ini. Nah, limit yang diberikan adalah 5 juta rupiah ya. Tentu saja ini adalah dana virtual yang bisa digunakan untuk bersimulasi. Bagian di bawahnya kita bisa melihat ya ada bagian price kemudian lot ya. Jadi disinilah kita akan memasukkan order ya untuk pembelian ya. Ini misalnya apakah mau dinaikkan 7.500 misalnya, ataukah dinaikkan 7.525, kemudian 7.550 ya. Tentu saja kenaikan harga yang kita bisa atau sudah terbentuk di sini adalah berdasarkan fraksi harga yang sudah baku di Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian bagian lot kita bisa membeli ya, tentu saja kita membeli dengan minimum 1 lot ya, atau sama dengan 100 lembar saham ya, atau 2 lot, 3 lot. Nah, kita sesuaikan dengan dananya ya. Karena ketika kita membeli dengan jumlah yang semakin banyak, tentu saja kita akan membayar akan lebih banyak ya. Nah, misalnya kita coba beli 1 lot. Nah, bagian di bawah ya kita bisa melihat ada bagian lot, kemudian bid, offer ya, lot kembali ya. Nah, perlu sobat ketahui ya, khususnya buat calon investor atau yang kita baru memulai ya, dari nol gitu bahkan ya. Jadi perdagangan di Bursa Efek Indonesia untuk saham itu menggunakan sistem lelang berkelanjutan ya, atau istilahnya adalah continuous auction ya. Jadi lelang. Nah, bagaimana sistem lelang? Ya, jadi sama sebenarnya dengan lelang-lelang pada umumnya ya. Di sini ada bagian bid ya, bid bagian permintaan untuk membeli, offer ya untuk bagian penawaran. Nah, kita bisa melihat di bagian bid ini dari atas ke bawah ya, angkanya ini semakin turun ya, bagian offer dari atas ke bawah angkanya semakin naik. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bersama ya, untuk sistem lelang itu pasti akan diutamakan ketika ada orang yang berani menawar atau ingin membeli dengan harga yang tertinggi, makanya akan ditempatkan di urutan paling atas. Di sisi offer sebaliknya, ketika ada orang yang punya saham itu menjual dengan harga paling murah, maka akan ditempatkan di bagian atas juga. Nah, kita bisa melihat atau cara membacanya untuk bagian order book ini ya, misalnya adalah ada orang yang ingin membeli saham Ali dengan harga 7.500 per lembar sahamnya, itu sebanyak 2.290 lot. Nah, tentu saja kalau di realnya itu senilai ini ya 2.290 ya, ini belum tentu adalah satu orang ya, mungkin adalah akumulasi dari banyak orang yang mana menawar di harga yang sama di 7.500. Nah, sisi sebaliknya di bagian offer ada orang yang menjual dengan harga 7.525 itu sebanyak 254 lot. Ya, konsepnya sama dengan bagian bid tadi. Nah, kita mencoba untuk membeli ya. Kita coba untuk membeli
Jika sobat ingin membeli dan ingin mendapatkan langsung, tentu saja harus membeli saham ini di harga orang paling banyak atau paling murah ya menawarnya ya. Misalnya di sini kita beli dengan harga 7525. Kita beli satu lot. Nah, ketika kita beli harga 7525 dan di pasar juga tersedia saham AALI ini dengan harga 725, ya, kita coba ya. Klik buy, akan ada konfirmasi ya, buy stock confirm, stock detail AALI ya. Kemudian, nah ini ya, ketika sobat sudah membuat account nanti ya, kemudian harga 7525, amount-nya adalah 1 ya. Nah, di sini tidak memunculkan fee ya, karena ini adalah simulasi ya. Tentu saja kalau untuk yang account realnya, tentu saja ada komponen fee ya yang dikenakan oleh perusahaan sekuritas di sana. Nah, jumlah yang akan kita bayarkan di sini adalah Rp752.500 ya. Karena sekali lagi tadi satu lot itu sama dengan 100. Sehingga 7525 itu dikali 100 lembar ya, atau sebanyak 752.500. Nah, ini yang nanti akan dipotongkan dari dana limit kita yang tadi ya, atau saldo kita senilai 5 juta. Oke. Kita coba ini ya. Nah, langsung ada informasi transaction successful ya. Kenapa? Karena memang kita membeli pada harga yang paling murah ya. Paling murah kita beli ya 7525. Yang itu adalah harga paling murah ya. Kita lihat statusnya adalah match ya. Nah, apa yang terjadi misalnya kalau misalnya kita karena sobat ya mungkin punya pertimbangan ketika membelinya 7525 mungkin dianggap terlalu mahal sehingga ingin membeli di harga yang lebih murah. Misalnya ya, kita juga ingin menawar di harga 7.500 dan itu juga sebenarnya sudah di penawaran paling tinggi ya. Nah, kita coba 7.500 ya. Nah, di pasar tersedia barang itu paling murah 7525. Kita coba apa yang terjadi. Oke. Jangan lupa menambahkan lotnya ya, karena minimum satu lot. Oke, ada konfirmasi kembali ya. Jadi akan ditanyakan kembali apakah betul ya akan membeli sejumlah itu ya. Oke, kita coba. Nah, kita bisa lihat ya informasinya ini berbeda ya dengan tadi ya. Kita bisa melihat di statusnya di sini open. Kalau tadi match artinya order yang kita masukkan tadi ya itu langsung ketemu ya, kita membeli ketemu langsung dengan yang menjual. Kenapa? Karena antara harga yang kita tawarkan dengan harga yang ditawarkan oleh penjual itu sama. Jadi match, artinya transaksi terjadi. Nah, di sini karena kita nawarnya 7.500 per saham, sedangkan di pasar itu tersedianya paling murah 7.525, statusnya menjadi open ya. Jadi belum match. Jadi kita masih antre juga ya. Nah, jadi order kita ini itu akan menambah di sisi lot untuk di bagian kiri ya. Jadi kita juga ikut mengantre di sini. Ya, ikut mengantre di sini. Nah, informasi tambahan juga terkait dengan sistem perdagangan atau transaksi di Bursa Efek Indonesia itu mengenal yang namanya adalah price priority atau batas harga dan juga time priority. Ya, maksudnya apa? Price priority jadi kembali lagi tadi, jadi harga yang akan ada protes harga ya. Tadi kalau untuk yang beli diprioritaskan yang membeli paling tinggi, kalau yang menjual diprioritaskan yang menjual paling murah. Nah, kemudian ya time priority maksudnya adalah sobat yang melakukan input order itu yang lebih dulu ya, atau lebih cepat ya. Karena gini, karena mungkin saja contoh tadi kita mau masukkan ordernya 7.500, tapi ada orang lain juga yang sudah lebih dulu dari kita itu memasukkan order dengan harga yang sama. Pertanyaannya adalah ketika nanti harganya itu yang menjual turun ya menjadi 7.500,
Nah, kemudian antara bid dan offer ketemu, nah, investor mana yang akan mendapatkan atau ordernya itu match atau transaksi itu terjadi. Tentu saja tadi dilihat adalah karena dari si price-nya itu sama, kemudian dilihat dari si waktunya, time frame-nya siapa yang lebih dulu memasukkan order itu. Oke, nah jadi konsep sederhananya transaksi ya untuk saham itu di Bursa Efek Indonesia seperti itu ya. Oke, jadi kita melihat kita tadi membeli dengan harga 7.525 langsung match ya, kemudian mencoba order yang kedua 7.500 itu masih open. Nah, sampai kapan? Nah, nanti order kita akan masih tetap open sampai nanti memang belum ada di sisi offernya itu menawar dengan sama dengan harga yang kita minta ya. Biasanya itu eh, akan berakhir ya di dalam hari market tersebut gitu ya. Artinya ketika kita besok ingin membeli lagi ya tinggal kita input lagi ya seperti itu. Kembali lagi kalau secara realnya itu tergantung juga dengan aplikasi di platform sekuritas yang sobat pakai ya. Baik, kita bisa melihat di bagian order list ya tadi ada yang match, kemudian juga ada open ya kita bisa melihat sama-sama buy ya, yang down satu lot, kemudian juga yang masih open tadi ya, ya kita bisa lihat ya statusnya itu masih open. Oke, nah trade listnya di sini adalah bagian yang sudah done ya untuk order kita. Nah, di bagian portofolio ya sebagaimana tadi kita memulai cash kita itu diberikan 5 juta ya. Kemudian kita sudah membeli saham ALI tadi yang nilainya adalah 752.500 ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini ya, kita masih ngebit juga tadi yang senilai 750.000 yang masih open ya. Kemudian juga kita bisa melihat stock value. Jadi nilai dari saham kita yang Ali tadi ya per detik ini ya. Nah, jadi harganya itu ya atau nilainya itu 750.500 ya. Nah, total aset kita dari 5 juta tadi ya untuk eh, apa dikurangi nilai saham yang tadi kita udah beli ya di senilai 4.997.500 ya itu total aset yang kita miliki ya unrealized ya 2.500 ya. Nah, jadi net cash atau sisa dana yang masih ada ya dikurangi nilai pembelian yang kita lakukan tadi senilai 4.247.500 ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi semakin banyak saham yang kita beli, tentu saja nilai tunai kita akan semakin berkurang, tapi secara nilai aset kita ya, jadi nilai aset itu ya nanti kombinasi ya antara nilai tunai kita dengan nilai saham kita yang kita miliki. Ya, tentu saja ketika kita belum menjual saham itu belum akan menambah nilai cash kita. Jadi nilai aset kita akan terdiri dari uang tunai dan juga adalah nilai dari saham yang kita bisa miliki. Ya, unrealized berarti belum terrealisasi, akan terrealisasi ketika kita menjual saham itu. Baik, oke sobat, jadi itu saja ya video singkat untuk memperkenalkan aplikasi IDX New Mobile ini, yang mana sekali lagi informasi ini sangat bermanfaat ya dan bisa dimanfaatkan oleh baik itu calon investor yang baru ingin memulai ya mengenal bagaimana cara jual beli, merasakan bagaimana cara jual beli, kemudian juga memantau saham-saham secara real time. Kemudian juga buat investor juga fiturnya sangat lengkap karena dilengkapi oleh apa-apa informasi yang memang itu dibutuhkan oleh sobat investor. Oke, sekian dulu video kita untuk membahas IDX New Mobile. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih dan bye-bye.